Di balik megahnya kisah kerajaan Pajajaran, nama Prabu Siliwangi selalu berdiri sebagai sosok yang melampaui batas sejarah. Banyak orang mengenal beliau sebagai Raja Arif dan pemimpin besar Sunda. Namun di balik legenda yang terkenal, tersimpan kisah-kisah tersembunyi yang jarang diceritakan, kisah tentang hati, perjuangan batin, dan keputusan-keputusan yang mengubah nasib seluruh Tatar Sunda. Prabu Siliwangi Muda, yang kala itu masih dikenal sebagai Raden Banyak Catra, tumbuh bukan hanya sebagai bangsawan, tetapi sebagai pengembara yang menyerap banyak ilmu dari luar negeri Sunda. Tidak banyak yang tahu bahwa ia pernah menyamar sebagai rakyat jelata, menjadi nelayan, menjadi penjual rempah, hingga menjadi pengawal kapal dagang. Dari perjalanan itu ia belajar tentang sifat manusia, ketamakan, kesetiaan, keberanian, dan cinta. Pengalaman inilah yang kelak membuatnya menjadi raja yang mengerti isi hati rakyat, bukan sekadar pemimpin dari singgasananya. Salah satu kisah paling tersembunyi adalah ketika Prabu Siliwangi harus memilih antara tahta atau cinta. Ia pernah jatuh hati pada seorang perempuan dari kalangan biasa, seorang penenun bernama Nyi Ratna Larang. Kecerdikan dan kelembutan perempuan itu membuat hati sang pangeran luluh. Namun Dewan Kerajaan menganggap hubungan itu akan melemahkan legitimasi politiknya. Dengan hati terbelah, Siliwangi Muda harus merelakan cinta demi mengemban amanah Sunda. Kepergian Ratna Larang membuatnya berjanji untuk selalu mengutamakan rakyat, karena ia memahami pahitnya sebuah pengorbanan. Ketika ia naik tahta dan bergelar Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi membangun Pajajaran bukan sekadar sebagai kerajaan, tetapi sebagai pusat peradaban. Namun jarang diketahui bahwa keputusan besarnya memindahkan ibu kota ke Pakuan bukan terjadi karena alasan politik semata, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta petunjuk dari seorang resi tua di kaki Gunung Salak. Resi itu mengatakan bahwa tanah Pakuan adalah tempat di mana para harimau gaib menjaga keturunan Sunda. Karena itulah simbol harimau menjadi identitas kuat Siliwangi. Kisah lain yang hampir hilang di telan zaman adalah saat Prabu Siliwangi harus berhadapan dengan pemberontakan dari sahabatnya sendiri, Raden Banyak Ngampar. Dulu mereka belajar bersama dan bersumpah untuk menjaga tanah Sunda. Namun ambisi Ngampar mengoyak persahabatan mereka. Dalam pertempuran besar di perbatasan timur, Siliwangi memerintahkan pasukannya untuk tidak membunuh mantan sahabatnya itu. Biarkan Sunda tidak diwarnai darah persaudaraan, katanya. Keputusan itu menjadi pelajaran bahwa bagi Siliwangi, kejayaan tidak lebih penting daripada kemanusiaan.